Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semua semoga selalu rajin ibadah, rajin mengaji, rajin sholat, dan juga rajin sedekah. Ananda pada pembelajaran daring kali ini akan belajar bersama Bapak Wandri. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, materi tentang interaksi sosial, muatan pembelajaran IPS. Anda semua silakan perhatikan gambar dan juga perhatikan penjelasan materi yang Bapak terangkan pada pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, dengan menonton video pembelajaran ini, Ananda mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan yang kedua, dengan mengamati video ini, Ananda semua dapat mengamati lingkungan sekitar dan mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya. Baiklah Ananda semua, yang pertama kita akan membahas mengenai interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling memengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Silakan Ananda perhatikan gambar yang Bapak sajikan. Itulah adalah salah satu bentuk contoh dari melaksanakan interaksi. Baiklah, selanjutnya kita bahas apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu dengan kelompok. Itulah penjelasan dari interaksi sosial. Baiklah, selanjutnya apa itu ciri-ciri interaksi sosial? Yang pertama, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada reaksi dari pihak lain. Yang kedua, adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Yang kelima, bersifat timbal balik, positif dan berkesinambungan. Itulah ciri-ciri interaksi sosial. Selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar interaksi tersebut terjadi. Ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial, dan yang kedua, adanya komunikasi yang timbal balik. Selanjutnya, kita akan masuk kepada jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, kita bahas interaksi antara individu dengan individu. Maksudnya, individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan kepada individu lainnya. Apa saja contohnya? Yang pertama, orang yang sedang bercakap-cakap. Contohnya, Ananda berbicara dengan ayah Ananda, hanya dilaksanakan dua orang saja, individu dan juga individu. Orang perorangan, itulah maksud dari individu dengan individu. Baik itu secara langsung ataupun melalui telepon. Contoh lainnya, seorang guru yang memarahi muridnya yang terlambat. Nah, silakan Anda perhatikan pada gambar yang Bapak sajikan. Itu merupakan salah satu contoh interaksi antara individu dengan individu. Mereka saling bercakap-cakap, saling berbicara antara satu sama lain yang menghasilkan hubungan timbal balik. Selanjutnya kita masuk yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Maksudnya, seorang individu yang berinteraksi sosial dengan kelompok. Artinya, satu orang berkomunikasi dengan orang yang lebih dari satu atau banyak. Contohnya bisa Anda perhatikan pada gambar. Seorang guru sedang menerangkan pelajaran kepada murid-murid. Ada lagi contoh yang kedua, seorang manajer sedang
jelaskan tentang perusahaannya kepada seluruh pegawai perusahaan. Nah, silakan Anda perhatikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada interaksi antara kelompok dengan kelompok. Maksudnya, interaksi ini dilakukan di mana kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu kesatuan dan berhubungan dengan kelompok lain. Contohnya, perlombaan antar kelas untuk memperingati hari ulang tahun sekolah. Mungkin contoh ini tidak asing lagi bagi Anda, contohnya saat perayaan kelas meeting kenaikan kelas. Contoh lain mungkin bisa Anda melihat di televisi atau langsung pertandingan sepak bola atau pertandingan bola voli. Mereka melaksanakan sebuah pertandingan dengan berkelompok yang merupakan suatu kesatuan dan berhubungan atau berlawanan dengan kelompok lain. Itulah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, mengapa manusia harus berinteraksi? Nah, jawabannya pada slide berikut ini. Baiklah Anda semua, apa tujuan interaksi sosial? Yang pertama, menjalin persahabatan. Maksudnya, dengan berinteraksi dengan orang lain, dengan berkomunikasi dengan orang lain, kita akan mudah menjadi dekat dengan orang lain dan kemungkinan besar kita akan menjadi sahabat atau menjadi teman. Nah, itulah tujuan interaksi sosial yang pertama. Yang kedua, memperoleh bantuan dari orang lain. Maksudnya, apabila kita melaksanakan interaksi, maka kita akan mudah meminta bantuan kepada orang lain. Contohnya, kita ingin menanyakan alamat rumah teman kita. Maka, kita harus berinteraksi dengan orang lain agar orang lain tersebut bisa membantu kita di mana alamat rumah teman kita yang kita cari. Yang ketiga, menyelesaikan masalah bersama. Maksudnya, ketika kita ada masalah, kemudian kita secara berkelompok, mungkin kita bisa meminta solusi dari kawan-kawan atau dari teman yang bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Maksudnya, kita ketika bersama melaksanakan interaksi, contohnya kita membuat kerja kelompok. Nah, dengan berinteraksi, kita bisa melaksanakan pekerjaan tersebut untuk pekerjaan tersebut selesai dan menguntungkan dan kita mendapatkan nilai. Yang kelima, merundingkan masalah yang timbul. Nah, itulah tujuan dari interaksi sosial. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Anda semua, silakan ulangi video pembelajaran ini untuk lebih memahami materi yang Bapak sampaikan. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.